lewat pohon inilah, terus kemudian akhirnya sekarang tersebar yang namanya durian bawor atau kromo di seluruh Indonesia ya. Itu sampai jutaan pohon. Itu asalnya dari mana sih? Nah, asalnya tuh ya dari pohon ini. Nah, buahnya tuh kayak begini. Tuh, yang awal jatuhan. ini yang baru awal jatuhan ya. Coba saja, bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini adalah daging yang barusan saya makan. Lalu kemudian kalau lihat dari bijinya, ini kecil-kecil sekali dan enteng sekali. Dan label itu memang bisa dibuat, tetapi label ini adalah label resmi. Dan yang lebih asli lagi dan tidak bisa dipalsu itu adalah lalu kemudian kalian rawat selama 3, 4, 5 tahun. Ternyata setelah berbuah tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, penyesalan dan pengorbanan selama sekian tahun itu akan jauh lebih mahal. Assalamualaikum sahabat Wirajati Garden di seluruh tempat berada. Sebelah saya itu adalah Pak Roni, putra dari Pak Haji Kromo, yang sudah sangat melegenda bagi semua penggemar pemulia durian. Saya yakin kalian sudah tidak lagi asing dengan nama dan tokoh-tokoh yang barusan saya sebutkan. Nah, Pak Roni adalah putra dari Pak Haji Kromo, pemilik dari pohon durian Kromo Banyumas, di mana ini nih. Sekali lagi saya perkenalkan kembali bagi yang belum kenal, ini parah deh kalau yang belum kenal. Ini adalah durian Kromo Banyumas asli indukan, the queen of the mother of durian Kromo Banyumas, atau yang lebih dikenal dengan durian bawor. Jadi bawor, kromo samalah itu. Nah, jadi lewat pohon inilah, terus kemudian akhirnya sekarang tersebar yang namanya durian bawor atau kromo di seluruh Indonesia ya. Itu sampai jutaan pohon. Itu asalnya dari mana sih? Nah, asalnya itu ya dari pohon ini. Nah, Pak Roni, Ya. diceritakan dari sekian juta pohon bibit yang sudah tersebar di belahan Nusantara, itu kan asalnya dari pohon indukan ini. Itu Betul. caranya gimana sih kok bisa jadi banyak sampai jutaan pohon Ya, itu? ada proses Pak, dari mungkin awalnya ya, mungkin dari yang teman-teman dapatkan mungkin udah dari keturunan-keturunan Ya, seperti itu. Tapi betul. memang awalnya memang dari Dari ini. pohon ini diturunkan, nanti Diperbanyak. perbanyak lagi. Terus gitu ya. Bukan langsung dari pohon induk ini mungkin, tapi mungkin dari anakannya lagi. Anakannya diperbanyak. lagi. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, Ya. ini kebetulan di beberapa channel saya kan mengangkat tentang durian Kromo Banyumas dan beserta juga bibit-bibit yang memang dikeluarkan dari PB Tunas Utama. Nah, pertanyaannya begini, kan sebanyak itu, jutaan itu di mana-mana ada. Ya. Terus dari PB Tunas Utama kan merilis Ya. bibit yang katakanlah memang betul-betul valid, dekat sekali dengan si pohon ini ya. Dari katakanlah dia punya anak punya Betul. cucu, lalu kemudian dari label kuning, putih, ungu, terus kemudian yang disebar itu label biru ya. Betul. Nah, itu dengan, mohon maaf, yang mungkin karena begitu banyaknya sekarang sudah beredar di mana-mana, di tempat-tempat bibit dan sebagainya. Apa sih perbedaan yang mungkin bisa diinformasikan kepada penonton video ini? Ya, betul. Jadi untuk pertamanya, untuk bibit ini memang ada di Desa Karangsalam, untuk Karangsalam, Kemeranjen. Utamanya, betul. Ya, ini Desa Karangsalam, ini Kemeranjen ada, di sini. Sengnya ini memang Ya, ini ada platnya, ini plat kuning. Kuning. Itu induk utamanya. Induk utama, ada baik. satu lagi untuk DNA, untuk satu lagi yang dulu itu untuk duplikatnya Pak. Duplikat, Satu lagi. oke. Terus untuk pengelolanya memang ini dikelola untuk bibit ini memang dari PB Tunas Utama. PBU Tunas Utama langsung Ya, nih, pokoknya tapi- PBU Tunas Utama. Kalau ada label PBU Tunas Utama, berarti yang langsung nanti sanatnya atau nasabnya betul-betul langsung dari sini. Oke. Teman, bagi teman-teman yang mungkin mendapatkan label biru atau mungkin non label asal dari PB Tunas Utama, insya Allah itu valid Pak, seperti itu. Oke, Juga kita oke. juga untuk pengambilan entresnya tidak semua mutlak dari induk utamanya. Oh. Kita juga ada pohon induk yang memang sudah ada sertifikatnya dari dinas itu, yang label ungu terutama Pak, itu untuk khusus untuk diambil untuk entresnya. Entresnya.
bibit yang nantinya akan dibuat menjadi label biru, Pak. Oh, baik. Kita jadi sekarang lebih dekat lah. Baik, kita coba lihat beberapa yang label ungu, banyak sekali di sana ya. Ada banyak banget kelihatannya. So, kita mungkin beberapa aja kita lihatin hampir ya. semua, Pak, di Ya, sekeliling rumah. Baik. Jadi memang ini rumah ini dikelilingi pohon-pohon duren besar, sahabat ya. Iya, betul. Duren besar. Dan ini adalah keturunan dari yang induk kuning tadi. Ya. Nah, kita ambil contoh. Ini sekitaran rumahnya Pak Haji Kromo. Nah, ini ada satu. Itu ada ini. Di sana ada mungkin kamera bisa ke sana-sana, semuanya ada. Kita ambil yang di sini nih ya. Mungkin sinarnya over nggak ini? Sinarnya coba lihat. Sana itu juga Kalau not over nanti kita pindah. Kalau over kita pindah ke sebelah sana. Tapi ini adalah memang yang diambil untuk enters label biru tuh dari ungu ini ya. Oke, baik ya. Kita coba akan ke sebelah sana. PB Tunas Utama ini kan juga menjual beberapa yang mungkin tidak ada labelnya. Bisa dijelaskan nggak ke mungkin penonton? Ya. Jadi untuk bibit yang kita buat itu dua versi ya, Pak. Dua versi. Ada yang berlabel, ada yang non label. Baik. Dan utamanya untuk berlabel itu untuk pengadaan dinas, Pak. Jadi Oke. untuk dinas pertanian, untuk dana pemerintah itu harus wajib semua itu berlabel. Makanya Berlabel. kita pengajuan ke dinas untuk membuat bibit yang berlabel seperti itu. Dan itu diambil dari yang ini. Yang ini. Ya. Tapi untuk non dinas bibit yang non label kita juga membuat, Pak, seperti itu. Oke. Juga diambil dari pohon-pohon yang ini, Pak. Yang ini seperti juga itu. ya. Baik. Dengan garansi yaitu, Pak, keluar dari PP Tunas Utama, saya jamin itu valid, Pak. Valid ya. Valid, ya, Baik, sama. kita pastikan bahwasanya di sini jelas valid karena memang tadi kendalanya itu ketika dinas itu memang untuk kepentingan dinas. Ya, lalu kemudian kita pengajuan misalnya juga bisa juga begini, prediksi penjualan tahun ini misalnya lah 100.000, maka dibuatlah 100.000 label. Ternyata dalam perjalanannya karena permintaan banyak berlebih, akhirnya otomatis kita ambil enters-entersnya lagi, dan ini belum sempat dibuat label, tapi sudah jadi pohonnya, bibitnya. Nah, itu yang kemudian disebar, tapi dijamin tidak mengurangi kualitas atau keabsahan daripada varietas Kromo Banyumas. Jadi Kromo Banyumas itu nama lisensinya, tetapi nama untuk brand pasar memang terkenalnya Bawor, Pak. Itu adalah Bawor, sama lah, itu barang yang sama gitu. Ini durian setiap saya kesini pasti ada yang berbuah, itu memang gimana sih kok bisa begitu? Kalau untuk musim sekarang memang buah sela, Pak. Nih, kalau 2 bulan kemarin ya, hitungannya 2 bulan kemarin memang di sini juga ada buah, tapi nggak banyak banget seperti itu, udah habis. Nah, tapi ada terus lah ya. Ada, ini yang kedua sudah besar-besar, tapi mungkin prediksi kita 1 bulan lagi lah seperti itu. 1 bulan lagi. Tapi nanti habis itu ada lagi. Itu ada lagi nanti. Jadi di sini sekitar itu Desember Januari lah, itu panen raya, Pak. Ini panen raya. Kelihatan masih kecil-kecil, Pak, sebesar jempol tangan itu. Aduh, luar biasa. Nah, setelah kemudian diambil tuh disambung dari biji, dari entes tuh diambil disambung. Iya, betul. Nah, lalu kemudian biasalah ya ada sukup, ada apa, terus kemudian keluarlah menjadi bibit-bibit yang sudah siap jual tuh yang seperti ini ya, Pak ya? Iya, ini ukuran 70-80 cm lah. Artinya ini bibit yang memang yang kelas polybag. Betul. Tapi mungkin yang harganya lebih terjangkau barangkali. Betul, Pak. Karena nanti kan juga kita akan lihat beberapa yang memang sudah ukurannya lebih besar ya, ukuran 1 meter, 1,5 atau 2 meter apa ada ya. Iya. Lah, Kita juga kita kan penangkap produsen ya, Pak ya, tapi Baik. utamakan di Kromo Banyumas atau durian Oke. Bawor. Tapi sekarang juga konsumen bukan hanya satu kebun itu bukan hanya mutlak untuk durian Kromo Banyumas, ada Baik. penambahan mungkin musangking dengan oci atau duri hitam, Pak. Jadi kita juga membuat untuk musangking dan duri hitam, Pak, seperti itu. Artinya berarti walaupun memang produksi utamanya adalah Bawor atau Kromo Banyumas, tetapi karena ada banyak juga permintaan varietas lain, maka di sini juga menyediakan untuk musangking dan musik, oci atau musangking dan oci atau duri hitam. Ya, betul. Terus juga varietas lain ada lagi selain musangking duri Untuk hitam? sementara yang ada penambahan lagi itu di Super Tembaga, Pak. Sumber Tembaga. Sama Namlung. Sama Namlung juga ada ya. Ya. Nah, itu nanti bisa saja kalian yang mungkin tertarik langsung saja menghubungi nomor telepon yang nanti ada di bawah sini ya. Juga disediakan bibit-bibit yang memang ukurannya jauh lebih besar ya. Ini Ya, sudah ukuran 1,5 meter. Iya, 1,5 meter lah ya. Ada yang juga beberapa malah sampai 2 meter up, ada banyak juga di sana ya. Baik. Lah,
Pertanyaan saya gini, kalau harga tentu beda lah ya, tentu ini lebih mahal dan besar. kelebihannya apa sih kalau nanam yang segini dibanding yang kecil tadi? Ya, jadi sebelumnya untuk karakter yang dongkelan ini Pak, kita nyiapkan yang ukuran 1 meter, jadi minimal 1 meter lah, 1 meter up, 1,5 meter, 2 meter up seperti itu. Juga, dan itu harganya disesuaikan juga ya? Ya, dengan setiap harga ukuran yang mungkin jauh lebih mahal lah daripada yang dibandingkan yang kecil tadi, yang Oke. kita lihat di sana. Ya memang kalau untuk karakter yang lebih besar juga mungkin harga juga untuk operasional di lahan lebih besar kita seperti itu. Oke. Dan untuk menunjang percepatan pembuahan juga lebih cepat yang karakter dongkelan. Dibanding jadi ada selisih kita, waktu lah Pak, entah itu oke, 1 atau 2 tahun lah seperti itu. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya kalian nanam yang kecil tadi, ya mungkin harganya memang sangat terjangkau. Tetapi itu untuk bisa sampai pohon itu besar dan berbuah, kalian butuh waktu. Nah kalau kalian ingin katakanlah meminimalisir waktu 1 sampai 2 tahun, kalian bisa beli yang sudah disediakan juga bibit-bibit dongkelan yang sudah besar, betul. Ya karakter besar dan ukurannya nanti berbeda-beda, ada yang 1 meter, 1,5, 2 meter sampai ke 3 meter tuh harga pun akan disesuaikan. Nah tetapi yang namanya harga bawah rupa Pak, Ya, betul. tentu ini juga harganya akan menyesuaikan. Bahkan kalau saya lihat tadi, nanti mungkin kalian lebih jelas bisa dihubungi admin, harganya cukup lumayan selisihnya ya. Ya, dengan yang polipekan iya. tadi Pak. Tetapi kan mungkin gini Pak, 1 atau 2 tahun untuk merawat sebuah pohon itu kan juga butuh biaya, butuh betul. waktu, biaya butuh operasional, belum lagi tekanan batin dan lain sebagainya ya, namanya merawat. Nah itu kemudian bisa ditebus dengan selisih harga ketika kita sudah menanam bibit-bibit dongkelan seperti ini, karena memang bibit seperti ini persediaan juga banyak sekali. Banyak Pak, insya Allah banyak. Aman lah ya? Aman, insya Allah. Aman. Ya. Nah cuman mungkin bisa dijelaskan Pak Roni, prosesnya itu seperti apa sih sampai bisa seperti ini susah banget loh kalau saya lihat. Jadi ini karakter bibit dongkelan yang 1,5 meter. Oke, ini 1,5 meter semuanya teman-teman ya. Ini pada awalnya dari bibit yang polibekan tadi yang ukuran 60 cm kita Iya. tanam di lahan. Di lahan. Sudah ukuran 1,5 meter itu kita angkat, kita dongkel lah, kita angkat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Pak. Jadi misalkan kita menginginkan ukuran 1,5 meter, kita ambil dari lahan 1,5 meter, kita dongkel ya. Untuk Baik. dongkel kita masukkan ke ini tempat karantina Pak. Oh, jadi ini maksudnya karantina. Setelah didongkel lahan kita masukkan ke tempat karantina, itu untuk menyehatkan. Jadi ada jeda waktu dari dongkel sampai karantina sehat itu sekitar 1,5 bulan Pak. Oh jadi nggak kemudian dari dongkel diangkat dijual nggak? Enggak. Jadi Di kita simpan karantina dulu betul, sampai dulu. sehat, sampai betul-betul dia siap tanam. Betul. Nah Itu. jadi begitu teman-teman, kalau kalian mau membeli bibit katakanlah dongkelan dari sini, itu dijamin bibit yang dikeluarkan adalah bibit-bibit yang sudah siap Sehat. tanam dan sehat. Betul. Ya. Satu pohon ini mungkin lah ya, harganya itu tidak lebih mahal daripada 1 butir durian Betul. Kromo Hasilnya Banyumas dari hasil atau ini, Pak. iya Betul. Kromo Banyumas atau bawor yang bagus itu ya. Artinya 1 butir durian Kromo Banyumas itu yang bobotnya sampai 3-4 kilo itu harganya itu lebih mahal daripada pohonnya Satu pohon sendiri. durian. Maka tentu harga itu akan menjadi harga sangat realistis, harga yang sangat masuk akal dan murah ketika kalian akan melihat hasilnya. Dan satu lagi, bibit-bibit yang dikeluarkan dari PB Tunas Utama ini adalah bibit yang asli yang diambil dari indukan Kromo Banyumas yang asli dan valid. Pak Roni, ada yang mau ditambahkan silakan. Ya. Nah, untuk ukuran dari yang 1 meter, 1,5 meter, 2 meter tadi kita juga menyediakan dari 3 varietas Pak. Varietas Kromo Banyumas, Baik. Musangking sama duri hitam. Duri dan hitam. ada satu lagi yang kita udah mulai agak tinggi-tinggi sekitar 1 meter up itu Super Tembaga. Super Tembaga ada ya, baik. Itu juga Insya Allah sih stok ready premium. Pak. Stok ready ya. Ready. Soalnya begini ya, kenapa saya bilang ini worth it dan tidak mahal? Bayangkan, nih, kalau kalian beli salah satu bibit lah dengan bentuk yang sama, lalu kemudian kalian rawat selama 3, 4, 5 tahun, ternyata setelah berbuah tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Padahal ketika itu pada waktu beli bibit mungkin ada selisih harga mungkin 20.000, 30.000 karena tertarik murahnya.
karena kita ragu untuk berani jujur kepada bagaimana kita menghargai suatu pohon, maka penyesalan dan pengorbanan selama sekian tahun itu akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan selisih harga yang ditawarkan oleh mungkin pembibit-pembibit yang mungkin itu belum tentu valid dalam hal ini. Maka bisa saya simpulkan bahwasanya durian-durian yang dipasarkan dari PB Tunas Utama ini itu sudah sangat sesuai, worth it dari segi harga, kualitas dan semuanya. Dan label itu memang bisa dibuat, tetapi label ini adalah label resmi, dan yang lebih asli lagi dan tidak bisa dipalsu itu adalah sosok dari Pak Roni sendiri, putra dari Bapak Haji Kromo, Desa Karangsalam, Kemranjen, Banyumas. Itu sudah lebih dari valid. Udah, mungkin informasi ini bisa lebih memberikan pencerahan buat kalian tentang bagaimana kita nanti akan mencari bibit-bibit yang valid, yang berkualitas dan tidak salah pilih. Mungkin begitu Pak Roni? Banyak juga 1-2, tapi ini awal lah. Semoga udah bagus lah Pak. Ya, karena memang belum musimnya juga sih ya. Nanti jalannya seperti apa Pak? Semoga sih oke Pak. Wah, luar biasa. Nah, ya, itu bisa di break, itu bisa ya? Bisa, di break bisa. ya. Jadi gitu teman, tadi saya tuh kan ngecoprok mulu, yang cuprus mulu, ngomongin bibit pohon. Nah pertanyaannya, nanti pohon itu kalau berbuah gimana sih? Ya kalau berbuah begini, namanya juga durian. Tuh, seperti ini teman-teman. Nah, tuh seperti ini nih, tuh. Ini nanti pohon bibit yang tadi saya ceritain banyak tadi itu, buahnya tuh kayak begini. Tuh, yang awal jatuhan. ini yang baru awal jatuhan ya. Dia warnanya kuning, agak keorenan, kuning tua gitu. Tuh. Tuh. Dan ini jika dihargakan, harganya itu lebih mahal daripada bibit yang tadi saya ceritain itu. Nah, maka ya saya pikir nanti ketika Anda bertanya harga kepada admin, itu sudah harga yang sangat worth it atau sesuai. Coba saja, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah durian awal jatuhan. Yang dimaksud adalah durian yang baru ada pertama 1-2 terus jatuh pertamaan gitu. Setelah ini jatuh susulannya itu akan jauh lebih maksimal daripada ini. Tapi ini saja sudah luar biasa. Rasanya sudah membuat kita bahagia. Dan bahagia itu mahal ya. Bahagia itu mahal. Dan kalau kita lihat bijinya sangat kempit teman-teman. Nah, jadi ketika kita membeli durian, itu kita bukan membeli biji, tapi kita membeli daging. Ya, tuh. Nah, teman-teman, ini adalah daging yang barusan saya makan. Lalu kemudian kalau lihat dari bijinya, ini kecil-kecil sekali dan enteng sekali. Maka betul ketika kita akan ditimbang, itu bobotnya itu betul-betul kita menimbang bobot daging, bukan hanya bukan biji, karena bijinya itu udah kecil dan kempit ya, gepeng ya. Jadi yang namanya, sekali lagi ya, durian jatuhan awal itu adalah durian yang awal musim. Begitu musim durian, terus kemudian ada yang jatuh di awal-awalnya, itu yang disebut durian awal jatuhan. Dan kualitasnya biasanya tidak sebaik selanjutnya, tapi ini juga sudah bagus banget, sudah maksimal banget gitu. Dan ini kalau ditahan saya 1-2 hari lagi, mungkin ya seperti ini, tetapi rasanya sudah sangat luar biasa. Nah kalau yang nanti setelah ini pertengahan, nah itu di pertengahan musim atau puncaknya, itu warnanya itu betul-betul seksi. Dia akan lebih kayak kuning gading tua, kayak kunyit, terus jadi kayak oranye gitu. Kematangannya sempurna dan rasanya luar biasa, bahagia.